Abang Empo pengen lihat langsung jejak peninggalan sejarah puluhan ribu tahun Indonesia. Atau mungkin dulu Abang Empo suka belajar sejarah, tapi cuma bisa lihat gambar-gambar peninggalan di buku aja. Nah, di sini Abang Empo bisa lihat langsung loh benda peninggalan sejarahnya, dan bahkan ada juga yang bisa disentuh. Nah, kali ini aku mau ajakin Abang Empo untuk bongkar harta karun yang ada di Museum Nasional Indonesia. Dari Galeri Nasional Indonesia di Jalan Merdeka Timur, kita cuma perlu geser dikit ke kawasan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat. Nah, sekarang aku udah sampai di Museum Nasional Indonesia, atau juga dikenal dengan nama Museum Gajah. Begitu masuk, asli, bangunannya megah dan modern banget, Abang Po. Tapi sebelum eksplor, jangan lupa mampir ke meja registrasi dulu ya, buat dapetin tiket masuknya. Terima kasih. Yang asiknya lagi, hari ini aku nggak sendirian nih, Abang Po. Aku bakal ditemenin sama kakak pemandu buat tur keliling museum sambil ngulik sejarah bangsa kita. Let's go. Ya, terima kasih. Di sini kita juga dikasih kertas panduan loh. Isinya ada denah museum biar nggak nyasar, sampai berbagai aktivitas seru yang bisa kita cobain. Macam-macam. Yuk langsung aja kita explore. Masuk ke ruang sejarah awal, kita bakal dibikin terpana sama kerangka gajah raksasa yang megah banget ini, Abang Po. Menariknya, kerangka tulang ini ada yang bisa disentuh loh, tapi harus tetap hati-hati ya, Abang Po. Nah, yang sebelah sini juga boleh disentuh, Kak. Ada tandanya. Dan yang gak kalah keren, bukan cuma kerangka raksasa aja, tapi juga teknologi imersif yang bikin seolah-olah gajah raksasa dan fosil hewan-hewan ini seperti hidup kembali. Jadi di sini kita bisa lihat kerangka, tapi juga kita bisa ngebayangin bentuk kerangka ini ketika dia masih hidup. Nah, seperti yang ada di imersif ini. Nah, sekarang saatnya kita mulai petualangan jejak sejarah manusia purba. Lihat deh, Abang Po, di depan aku ada peninggalan karya seni nenek moyang kita dulu. Kak, ini apa nih? Gede banget batunya. Iya, kalau ini adalah replika dari lukisan gua ya. Betul? Iya, rata-rata memang ditemukannya itu di daerah Maros Pangkep di Sulawesi. Nah, ini ada lukisan tertulis sekitar 50.000 tahun yang lalu. Itu merah-merah itu ya, Kak? Iya, betul. Itu lukisannya merah-merah itu. Itu mereka tuh melukisnya apa pakai darah? Itu pakai ini ada bahan-bahan tertentu. Jadi biasanya kalau warna merah dari tumbuhan, tanah liat, sama dari ini ya arang gitu. Wah, ternyata ini adalah replika lukisan gua yang dibuat sama persis sesuai aslinya yang ada di Maros, Sulawesi Selatan. Ini jadi bukti kalau nenek moyang kita sudah punya jiwa seni sejak ribuan tahun lalu.
sebelum mereka mengenal tulisan. Tapi siapa sih sosok di balik karya-karya hebat ini? Nah, ini dia sang pemilik cerita, fosil manusia purba, Homo erectus atau dikenal dengan nama Java Man. Setelah lama berada di Belanda, akhirnya Desember 2025 kemarin, fosil berharga temuan Du Bois ini resmi dikembalikan ke Indonesia. Sekarang, tengkorak, geraham, hingga tulang pahanya dipamerkan secara permanen di sini. Gak cuma sekedar tulang, ini adalah bukti penting peradaban manusia di Nusantara. Dan dari kerangka inilah kita tahu seberapa tangguhnya manusia bertahan hidup di alam liar pada masa itu. Gak cuma tangguh secara fisik, manusia purba juga punya otak yang jenius. Abang Empok pernah kepikiran gak sih, gimana manusia puluhan ribu tahun lalu bisa bikin macam-macam alat cuma dari batu? Misalnya membuat pisau, kapak, atau alat pemotong lainnya. Ternyata nenek moyang kita menciptakan teknologi pertama manusia dari batu, yaitu menggunakan batu khusus untuk membentuk batu lainnya. Contohnya seperti ini nih Abang Empok. Beberapa koleksi batu di sini boleh disentuh loh. Jadi kita bisa rasakan langsung gimana tekstur dan kerasnya perjuangan nenek moyang kita dalam bertahan hidup pada masa itu. Yang dimaksud seperti ini nih Kak. Iya boleh Kak. Iya boleh silakan. Keras sih batu gitu ya, tapi dia bertekstur. Memang kayak alut gitu ya di genggamnya. Buat mukul. Kayak ulekan ya? Iya. Ulekan zaman dulu. Keren-keren. Setelah ribuan tahun menggunakan batu sebagai alat, peradaban kita pun mulai naik kelas. Batu nggak cuma dipakai buat berburu, tapi juga untuk mencatat sejarah. Inilah prasasti Yupa, bukti tertua lahirnya tradisi tulis-menulis di Indonesia, sekaligus penanda berakhirnya zaman prasejarah. Nah, sekarang kita ada di spot Paras Nusantara nih, Abang Po. Di sini kita bisa lihat koleksi masterpiece berupa 78 lukisan suku bangsa Nusantara, karya Raden Mas Pirngadi dari tahun 1935. Lihat deh detailnya, benar-benar mewakili wajah asli kita dari Sabang sampai Merauke. Tapi nggak cuma dilihat aja nih, Abang Po. Di sini kita juga bisa merasakan pengalaman interaktif yang canggih banget. Kita bisa menyelaraskan wajah kita dengan karya-karya tadi menggunakan teknologi AI. Nah, Abang Empok, di sini ada juga sesi mengenal Paras Nusantara. Jadi nanti tuh wajah kita di-scan, terus nanti bisa ketahuan kita tuh dari suku mana. Kira-kira aku nanti suku apa ya keluarnya? Yuk kita lihat aja yuk. Tinggal scan foto aja, dan voila! Hasilnya langsung muncul di LED raksasa ini. Kita bisa lihat analisisnya. Kira-kira wajah kita ini cenderung punya kemiripan atau berasal dari suku apa sih? Ternyata ini dia hasilnya, Abang Empok. Buat kenang-kenangan, kita bisa juga cetak foto tadi loh, Abang Po. Lucu ya? Seru banget ya. Puas ngeliat lukisan Paras Nusantara? Sekarang kita akan menelusuri jejak peninggalan dari tokoh emansipasi wanita, Ibu Kartini. Di sini juga tersimpan deretan koleksi perhiasan dan emas asli peninggalan kerajaan-kerajaan besar di Nusantara.
Ini bukti kalau kita negara yang kaya raya sejak dulu ya Abang Po. Tapi di balik keindahan itu, ada juga cerita perjuangan yang harus kita tahu. Di sini tersimpan jejak-jejak perang, mulai dari senjata asli sampai perlengkapan tempur yang pernah dipakai untuk mempertahankan kedaulatan bangsa kita. Melawan tanpa gentar, jadi karakteristik bangsa Indonesia yang tangguh, berani, dan resilient melawan gempuran penjajah. Buat abang empok yang hobi foto-foto estetik, area outdoornya wajib banget buat dieksplor. Kita bakal disambut pemandangan taman yang dikelilingi deretan arca bersejarah. Tapi lihat deh abang empok, ada satu yang paling mencolok karena ukurannya yang gede banget. Ini dia Arca Bhairawa, salah satu ikon paling terkenal di Museum Nasional Indonesia. Iya, jadi untuk koleksi yang masterpiece, salah satunya ada Arca Bhairawa, itu arca yang terbesar dan juga terberat yang ada di sini. Beratnya itu sekitar 4 ton, kemudian tingginya itu sekitar 4 meter. Wow, pantesan aja kelihatan megah ya Bang Po. Bayangin aja, tingginya 4 meter dengan berat 4 ton. Gak cuma penuh nilai sejarah, spot ini juga jadi favorit pengunjung buat hunting foto karena latar belakangnya yang keren dan megah. Pokoknya nggak boleh dilewatin kalau main ke sini ya Bang Po. Oke, halo semuanya, nama aku Bella. Namaku Rio. Oke, di sini kita lagi di Museum Nasional, kita mau nonton imersif. Oh ya, di sini datang sama family juga, ada om dan tante juga di sini. Kita kebetulan taunya dari sosmed ya Pak? Kita dari sosial media, lalu kayaknya kok menarik ya, kayak ada pengalaman menarik, kayak kita imersif di satu tempat seperti itu. Jadi kita ajak teman-teman dan keluarga kita untuk yuk kita ke Museum Nasional dan kita ke imersif. Kalau di sini itu memang selain juga untuk edukasi gitu ya, di sini juga bisa untuk healing. Kenapa? Karena tempatnya itu luas dan nyaman sih gitu, dan banyak juga tempat-tempat yang kita tuh berbeda gitu atmosfernya gitu sih. Dengar testimoni pengunjung tadi, aku jadi makin penasaran sih, sekeren apa sih dalamnya? Yuk, nggak pakai lama, kita langsung masuk ke ruang imersifa. Begitu pintu dibuka, wow, asli Bang Po. Kita kayak langsung kelempar ke dimensi lain. Seluruh dinding dan lantai di sini berubah jadi layar raksasa yang nyeritain sejarah bangsa kita dengan sangat indah. Sensasinya luar biasa. Kita bisa merasakan pengalaman audiovisual yang sangat megah. Mulai dari perjalanan samudra, kejayaan kerajaan Nusantara, sampai alam Indonesia yang cantik banget. Semuanya terasa nyata di sekeliling kita. Gak cuma nonton doang, kita juga bisa berinteraksi dengan cahaya-cahaya yang ada di lantai loh. Ini sih cara baru belajar sejarah yang gak ngebosenin sama sekali. Nah, Abang Empok, ternyata nggak perlu jauh-jauh buat cari ketenangan di tengah hingar-bingarnya Jakarta. Museum Nasional bukan cuma tempat menyimpan sejarah, tapi juga jadi oase estetik yang penuh inspirasi dan edukatif. Jadi, kapan nih Abang Empok mau main ke sini? Rasain sendiri sensasi masuk ke mesin waktu dan pulang dengan wawasan baru. Sampai jumpa di petualangan seru berikutnya. Dan salam cerita Jakarta. Jakarta punya cerita.